Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saat ini saudara berada, saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap langkah kehidupan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, agar kami senantiasa mengerti akan rencana-Mu bahwa Engkau senantiasa memperhatikan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita yang saya ambil dari Ibrani 6 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Renungan pada malam hari ini saya ambil dengan judul yaitu Tuhan selalu memperhitungkan. Tuhan selalu memperhitungkan di dalam kehidupan kita apa yang kita lakukan. Seringkali kita mendengar banyak orang Kristen yang selalu berkeluh kesah. Aku sudah melayani Tuhan sekian tahun, setia beribadah, tapi tak pernah absen di setiap persekutuan. Toh hidupku tetap saja seperti ini. Tidak ada kemajuan. Sedangkan mereka yang biasa-biasa saja hidupnya lebih enak. Kalau begitu lebih baik jadi orang Kristen, tidak usah repot-repot terlibat dalam pelayanan. Nah, seringkali kita mendengar fenomena-fenomena seperti ini. Fenomena seperti ini sedang melanda kehidupan anak-anak Tuhan. Kita mau melayani asalkan ada upah yang memadai atau beroleh penghargaan yang sesuai. Adalah tidak salah menerima upah dan penghargaan karena jerih payah yang telah kita lakukan. Namun jangan sampai besar atau kecilnya upah yang kita terima menjadi tolak ukur kita dalam melayani Tuhan. Jika upahnya besar, kita akan bersungguh-sungguh. Tetapi jika upahnya sedikit menurut ukuran kita, kita pun akan mengerjakannya dengan setengah-setengah. Nah, dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan sikap hidup orang Kristen, bukanlah firman Tuhan sudah menasehatin bahwa ini berbicara tentang pekerjaan yang kita lakukan di segala bidang kehidupan. Apapun bentuknya, baik itu di kantor, pabrik, sekolah, terlebih-lebih di bidang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan selalu mengingatkan, firman Tuhan selalu mengingatkan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan supaya kita melakukannya dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Walaupun dalam kehidupan kita, hidup dalam lingkungan, perkantoran, dimanapun kita berada, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Haruskah kita selalu diliputi oleh rasa marah, kecewa, tidak puas atau dongkol dalam mengerjakan segala sesuatunya? Renungkan baik-baik. Manusia bisa saja lupa, menutup mata dan mengecewakan sesamanya. Tapi ada pribadi yang tidak pernah lupa terhadap apa yang kita kerjakan. Dia adalah Tuhan. Pelayanan, pekerjaan, dan perbuatan kasih yang kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, tidak ada yang luput di pandangan matanya dan tidak ada yang tidak ia perhitungkan. Segala sesuatu Tuhan selalu memperhitungkan apa yang kita kerjakan.
Bahkan firman Tuhan, Rasul Paulus juga menasihatkan, sungguh luar biasa saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Rasul Paulus itu menasehati bagi kita. Sangat luar biasa. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Di sana jelas sekali bagaimana Rasul Paulus menasehati kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam hal ini, Rasul Paulus tidak hanya berteori, tetapi ia telah memberikan teladan hidup bagi kita semua. Dalam melayani Tuhan, ya, ia tidak pernah mengeluh, bersungut-sungut, apalagi sampai hitung-hitungan untung rugi. Meskipun diperhadapkan dengan banyak ujian, ia tetap memiliki roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi di dalam Filipi 1, saudaraku yang kasih, Filipi 1 ayat yang Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 saudara sampai 22, di sana jelas dikatakan bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada kita. Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, di sini saudaraku yang kasih, bagaimana Paulus memberikan satu contoh. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara saat ini, lakukanlah itu dengan setia. Ingat, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu apapun yang kita perbuat saat ini, janganlah untuk menyenangkan hati manusia, namun untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sekali-sekali berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, maka terkutuklah orang itu. Tetapi mari berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan, meninggalkan, dan tidak menghargai apa yang kita kerja. Tuhan sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi kita, Tuhan tidak pernah. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari di dalam Yesaya 61 ayat 8b katakan, aku akan memberi upahmu dengan tepat. Karena itu, jangan pernah merasa lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah renungan pada malam hari ini. Biarlah kita tetap setia, ya, tetap setia kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu memperhitungkan apa yang kita perbuat. Mungkin manusia lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan malam hari ini, bahwa Engkau tidak pernah lupa. Tuhan selalu memperhitungkan apa yang kami lakukan. Dan jerih payah kami tidak akan sia-sia, karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Dimanapun saudara saat ini berada, Tuhan berkati bahwa Tuhan selalu memperhatikan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Gerejaku adalah rumahku.